semua yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Untuk kali ini ngelanjutin tema yang kemarin yang tentang trik-trik yang bisa mempercepat pekerjaan kita di Adobe Illustrator. Kalau kemarin di part sebelumnya kita buat circle object ya, dengan Ctrl D nya dan cara-caranya yang udah saya ulas di tutorial sebelumnya. Sekarang di tutorial ini saya mau coba sharing tentang line, jadi kayak blending line. Jadi banyak kan style yang tentang terutama logo atau ilustrasi atau kartu-kartu poster atau yang modern itu biasanya cenderung menggabungkan antara desain-desain yang minimalis seperti line dan shape yang agak sedikit abstrak. Tapi kali ini saya coba kupas untuk line dan shape, yang di situ include-nya nanti tentang coloring juga ya, tentang coloring, bagaimana cara membuat turunan-turunan colornya. Ya cukup dengan blending. Jadi di sini nih blending option ini di sini nanti kita bisa setting macam-macam triknya. Oke, yang pertama adalah kita coba membuat line. Sebentar saya reset ini karena di Adobe CC 2019 ini kadang dia berubah sendiri tatanan, jadi harus di reset supaya lebih gampang. Jadi ini kita buat line. Yang pertama adalah line ya, ini kita kasih misalnya, kan belum ada warnanya ya, kita kasih warna mungkin merah dan ini agak tebelin dikit lah. Lalu kemudian kita buat line yang kedua, misalnya seginilah jaraknya ya, ini cukup lah. Tarik ya, tadi nariknya adalah dengan sambil mencet tombol Alt ya, turun, tarik aja, jangan dilepas sebelum ini dilepas Alt-nya. Oke, udah dilepas, kemudian kembali lagi kayak kemarin, tapi sebelumnya kita kasih warna dulu deh. Kita kasih warna dulu, warna orange biar ada bedanya. Kemudian kayak kemarin lagi kita Ctrl plus D, Ctrl dan D, donat, Ctrl D. Jadi dia ngulang jarak yang sama. Jadi kita kasih warna hijau misalnya ya, hijau ini deh, hijau daun. Lalu kemudian kita kasih lagi Ctrl D lagi ya, lagi kita ke ya, biru ya, ya udahlah biru. Lalu kemudian mau diapain nih gitu. Jadi ini kita mau buat di antara mereka ini ada line tapi yang presisi, jadi yang jangan yang enggak yang ngompak ini, dan kita jadi ini satu kesatuan. Gimana caranya? Caranya adalah kita blok aja dulu semuanya ya, kemudian kita ke blend, make blend ini. Jadi Alt Ctrl B ya, atau set ini aja kalau memang bingung, Alt Ctrl B. Nah jadinya seperti ini, kayak gradasi ya, tapi kemudian kita harus setting sesuai maunya kita. Sebenarnya pengennya kayak gimana sih gitu, pengennya mau bikin line art gitu ya. Nah, kita distance-nya ini kita setting nanti, terus kita preview. Nah, di sini kita taikan nih, ya kan. Jadi nanti ini berguna untuk membuat harmonis color. Jadi dia otomatis kalau mau dari hijau ke biru dia akan melewati Tosca dan sebagainya kayak gini. Nanti kalau dirubah apa bisa. Jadi warna itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita kalau mau lebih rame lagi gitu. Nih seperti ini. Lalu ini di blend line ini, kalau di blend gini
satu dirubah akan mempengaruhi yang lain ya. Jadi satu yang misalnya kayak ini nih, kita rubah begini atau ini, atau ini kita rubah misalnya begini deh, itu di atasnya ikut apa tuh namanya, menyesuaikan. Jadi dia mengikuti apa yang diperintahkan di line sebelumnya gitu. Nah ini bisa kita edit misalnya jadi sesuatu yang kalau biasanya kalau buat cover apa ya, cover poster atau apa itu kan biasanya ada tuh bikin kayak wave gitu, kayak ombak gitu ya. Nah itu caranya salah satunya dengan begini. Jadi ada buat tipuan mata misalnya, kayak kalau di kop surat modern gitu kan biasanya, saya sendiri sih nggak expert di kop surat atau apa, tapi line ini biasanya dipakai untuk ornamen seperti di cover buku atau di template misalnya kayak template poster apa gitu, perusahaan CV gitu ya, biasanya mereka pakai. Tapi ya kalau masalah warna ini kita bisa sesuaikan sih. Kita mau misalnya kita mau edit di atasnya, kita dirubah, kita jangan merah deh, misalnya warna purple gitu misalnya, di bawahnya langsung ngikutin. Jadi dia langsung mengikuti mengharmoniskan gitu di bawahnya gitu. Jadi ini kita rubah nih di sininya yang biru, bisa sih dari sini juga bisa. Di sininya misalnya kuning. Nah kayak gini. Ini bisa diedit sampai nanti endingnya nanti kalau mau mau digunakan harus di expand. Jadi semua ini akhirnya jadi line semua, jadi kayak gini. Kalau nggak di expand, dia satu dirubah akan rubah semua seperti sekarang ini, masih nyatu gitu ya. Jadi nanti kalau udah di expand itu udah mereka jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya satu dirubah tidak akan mempengaruhi yang lain. Misalnya kayak gini, kita expandnya pakai expand ini ya. Sebenarnya saya juga kadang-kadang kelepasan pakai expand ini, tapi nggak masalah sih, saya rasa sah-sah aja. Tapi karena ini blend, expandnya disediakan khusus, ya udah kita expand aja di sini. Nah ini sekarang udah jadi per satu line ini adalah satu perintah sendiri. Jadi andai kata kita rubah ini, tidak akan mempengaruhi di bawahnya, beda sama yang tadi. Terus kalau kita rubah bentuknya pun sudah juga tidak mempengaruhi yang lain seperti yang tadi. Seperti itu ya. Ini tinggal dikreasiin misalnya kayak buat banyak lah, teman-teman pasti bisa ngebayanginnya kemana arahnya. Misalnya kayak buat wave, kayak buat under design di CV gitu kan, bisa tuh, atau di biodata apa gitu. Dan warnanya pun bisa dirubah-rubah selama masih tadi belum di expand ya, belum di expand. Oke. Untuk yang kedua, kita mungkin untuk coloring ya coloring, tapi ini sudah include sih sebenarnya. Jadi kayak gini, kalau saya sendiri menentukan color keluarganya atau tidak, atau nanti misalnya ini sama seperti tadi, saya misalnya pengen ngedesain dengan warna merah, dan merah mulu, warna ini ya. Terus tapi yang di line objek saya pengen yang warna yang lain juga gitu. Misalnya katakanlah untuk desain produk anak-anak katakanlah, ya kan kayak gini. Tapi nggak mungkin cuma 3 warna ini doang. Misalnya kayak kita bikin highlight atau bikin apa, kadang kita bingung juga kan, harus nyari-nyari lagi. Nah itu mending
kalau saya pribadi saya buat pakai blend tadi buat ininya aja, buat mastiin kalau warnanya tuh nggak salah gitu. Jadi kembali lagi ke blend tadi ya, blend. Nah ini kan jadi begini ya, kita ke blend option, kita ke blend option. Nah, di sini kan ada palette colornya ya. Jadi oke. Jadi kadang-kadang kita untuk nyari dari sini ke sini nih, kita bingung nentuin ini sama ini nih. Nah dengan adanya blend itu kita jadi terbantu. Kayak misalnya ini cantik ya, dari warna kuning ke pink ini ngelewatin fuchsia dan peach ya. Itu kadang-kadang nggak kebayang gitu saat kita ngedesain, karena udah bingung, udah mumet dulu sama objek yang mau kita gambar atau mau kita desain. Belum lagi kalau udah diuber-uber deadline atau revisi gitu-gitu, biasanya sih nyari colornya udah ini. Nah pakai yang tadi aja yang saya utarain di awal, jadi pakai blend. Kita buat berapa color, spirit color intinya, baru kita buat tengah-tengahnya nih, anak-anak colornya nih ya. Saya sih mikirnya ini adalah turunan atas hubungan terlarangnya ini dan ini dan ini dan ini. Nah ini jadinya ini gitu. Jadi kayak gitu aja kalau saya. Nanti pas waktu ini lah di expand aja. Jadi nanti kita kalau misalnya expand ya, misalnya expand. Terus misalnya kita mau buat apa dari warna apa gitu, kita tinggal bikin nih, gitu kan. Misalnya tuh, jadi kita warnanya enak gitu, warna ini misalnya terus jadi kayak apa ya, kita di kerjaan di desain itu sebenarnya kita cuman manage emosi kita, manage mood kita. Karena kalau nggak kita siapa, kadang-kadang kan tekanan itu datangnya dari pihak misalnya buyer atau deadline. Jadi kadang-kadang itu membuat kita semakin harus memiliki trik-trik untuk mempercepat atau bikin konsen kita tetap fokus tanpa harus kehilangan banyak energi ya untuk nyari-nyari color gitu-gitu. Oke, ini yang kedua ya. Ini tentang coloring. Terus yang ketiga, ini masih berhubungan juga. Nah, di sini saya buat gradient. Saya buat gradient, ini apa tuh? Ya, ini saya buat gradient. Gradiennya seperti ini. Gradient bawaan ya, gradient bawaan dari ini. Lalu kemudian ini, kemudian ini. Nah, mau diapain nih? Sama. Kita mau bikin dia ngeblend ya satu sama lain. Begini. Sama. Ctrl Alt dan B ya. Lalu kemudian kita setting. Kita setting ke blendnya mirip kayak tadi ya, sama lah ya, sama kayak tadi. Misalnya kayak gini, sampai dia garis-garisnya nih mungkin nggak kelihatan ya, smooth color. Coba deh kalau ini ada batasnya nggak nih, sampai tipis. Nah kita pakai specific step, jadi sampai ini tuh halus. Kalau yang tadi pakai distance ini masih ada jaraknya, jadi kelihatan beruas gitu ya. Nah ini nggak beruas, jadi benar-benar apa ya, kita bikin ya segini aja deh, atau kayak kebanyakan mulai lemot. Oke, 125 aja deh. Oke. Nah, setelah begini, ini kan kita mau ngapain nih? Biasanya saya kalau desain untuk membuat misalnya inisial di poster atau di ya gitu, di bikin something unik di sebuah desain gitu, misalnya kayak
bikin flyer atau apa gitu, atau bahkan logo pun juga bisa kita buat. Misalkan ini apa ya, N ya, udah kelihatan kayak N belum nih, misalnya kayak gini ya, namanya yang punya misalnya dia mau simbolnya tuh dan gitu ya, cuman biar kelihatan. Kita ini pakai pen tool ya tadi bikinnya ya, terus line modelnya, jangan color ya, line di sini. Udah kurang gede kan nih. Nah, lalu kemudian ngapain nih, udah kayak gini nih, itu ya udah kita tinggal blok dua-duanya, terus kemudian kita ke blend, terus kita ke replace spin ya. Tuh, dia ngikutin ini kita apa tuh namanya tuh, ngikutin garis yang kita buat kayak gitu. Misalnya kita edit juga dia ngikutin misalnya ini. Terus juga ini kayaknya masih ada guratan manja nih ya, kita bikinnya ini, coba blend optionnya kita taikin lagi sampai dia kelihatan halus mulus seperti paha sapi ya. Oke. Kayak gini misalnya, gini mau dirubah, dan warnanya pun kalau sama seperti tadi misalnya mau dirubah pun juga bisa, mau dirubah menjadi apa, yang penting jangan sampai di expand dulu lah. Kalau di expand dulu bubaran nanti. Kalau di expand ini jadi banyak lingkaran. Nah kalau ini misalnya mau kita buat gradiennya ini berubah, lokasi apanya, arahnya nih kita rubah nih misalnya, akan mempengaruhi gradien yang lain gitu. Ini misalnya kita mau rubah gitu, atau misalnya ini kita ini misalnya kita mau ubah atau ini, jadi per dot atau per shape yang tadi kita gradien, yang kita gradasi itu memiliki peranan untuk membuat desain ini bicara gitu ya, tergantung keinginan, tergantung juga ketelatenan dan keartistikan setiap orang kan beda ya. Jadi misalnya ini dibikin love, dibikin hati, atau dibikin lambang apa kayak gitu bisa. Misalnya ini kita bikin hati aja ya, nggak jadi dan, karena dan tadi kayaknya agak kurang indah gitu. Oke, terus kita bikin ini coba deh ya. Oke. Jadi ya, kita kenapa pen tool tuh sangat diperlukan di sini, karena di sini tuh rata-rata karena memang pekerjaan yang dilakukan tuh rata-rata memang membutuhkan pen tool ya, membutuhkan ketelatenan si kita mengendalikan pen tool itu. Jadi ya gitu kira-kira. Jadi kita untuk mengendalikan di awal ini adalah kemampuan kita ini, terus mungkin juga bayangan kita mau di sini tuh mau ngapain gitu, mau buat desainnya seperti apa itu. Kalau misalnya mau ngerubah ininya, kita klik yang bulat-bulatnya ini, kita rubah colornya, kita rubah macam-macamnya gitu. Beda kan, nuansanya pun beda, jadi kesannya kayak ini yang di dalam, bagian sono yang di luar gitu. Ini pun begitu, ini kesannya begini, tapi beda nanti kalau kita rubah lagi, beda lagi dan beda lagi. Nah ini pun juga sama, kalau kita expand nantinya juga akan menjadi banyak susunan dari pembentuk dari objek ini kayak gitu. Ini tergantung, biasanya saya dulu jual kayak gini tuh di Shutterstock ya, dan biasanya sih laku kalau di Shutterstock, karena di Shutterstock dulu senengannya yang full color gitulah. Jadi mereka buat ornamen macam-macam biasanya.
poster kayak gitu. Jadi biasanya kayak gini tuh glow in the dark ya. Ya tergantung inilah, tergantung gimana cara memodifikasinya, dan kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih udah melihat video ini, dan jangan lupa subscribe channel saya Logo Kamu ya, follow Instagram saya di @logokamu. Terus kalau mau ada pertanyaan boleh DM, email di yujinaro@gmail.com, atau WhatsApp saya ada di biodata Instagram saya. Oke, mungkin di nextnya saya akan coba kupas lagi trik yang lain yang lebih seru. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa dipencet loncengnya supaya nggak ketinggalan di part-part berikutnya. Terima kasih, salam desain, dan semoga sehat selalu dari saya, Yuan Logo Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.